Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 2B. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran akidah akhlak ya, yaitu di pembelajaran 6 atau bab 6. Kisah keteladanan Nabi Nuh ya. Kalau dilihat dari gambarnya pasti deh selalu ingat akan keteladanan Nabi Nuh ya, atau kisahnya Nabi Nuh. Tiap ada gambar kapal atau air, yaitu pasti kita langsung ingat dengan kisah Nabi Nuh ya. Nah, Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi ya. Dan kisah keteladanan Nabi Nuh diceritakan dalam Al-Quran ya. Oke, kita lanjut. Awal dakwah Nabi Nuh ya. Nah, awal dakwah Nabi Nuh itu dimulai dari wilayah Irak sebelah selatan ya. Allah memutus Nabi Nuh untuk berdakwah di Irak sebelah selatan, tepatnya di wilayah yang dilalui sungai besar ya, dua sungai besar, yaitu sungai Yufrat dan sungai Tigris ya. Kaum Nabi Nuh mulai lupa beribadah kepada Allah. Mereka membuat berhala dan diletakkan di tepi sungai Yufrat ya. Berhala itu dinamakan, ada berhala Wat, Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nasr ya. Nabi Nuh sudah memperingatkan kaumnya untuk kembali ke jalan Allah ya, tapi mereka tetap menyembah berhala ya. Nah, Nabi Nuh akhirnya pun berdoa kepada Allah dan meminta ya Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat selagi sangat kufur ya. Nah, Nabi Nuh selama berdakwah selama 950 tahun, banyak rintangan yang dia alami. Namun Nabi Nuh tetap sabar dan tabah ya, tetap berusaha. Nah, tapi akhirnya Nabi Nuh pun memohon kepada Allah ya, karena kaum-kaumnya tetap tidak mau mengikuti ajarannya. Nah, akhirnya Nabi Nuh diberikan amanah atau diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah kapal besar atau bahtera raksasa ya. Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal bersama-sama ya, dan akhirnya kapal itu pun jadi. Nah, setelah 80 tahun datanglah seorang wanita tua dan anak perempuan kecil kepada Nabi Nuh. Wanita itu bertanya, kapan Allah akan menyelamatkan dari orang-orang kafir? Nah, Nabi Nuh alaihissalam tidak mengetahui karena itu rahasia Allah. Kemudian malaikat turun dan berkata kepada Nabi Nuh, bila terdapat air memancar dari rumah orang tua wanita itu, maka itulah saatnya banjir akan terjadi ya. Oke. Nah, Nabi Nuh menyampaikan hal tersebut kepada kaumnya. Semenjak itu kaumnya sering mengunjungi rumah wanita tua itu. Wanita tua itu yang datang tadi ke Nabi Nuh ya. Pada suatu hari langit berawan tebal dan hari menjadi gelap. Seorang anak perempuan mendatangi Nabi Nuh. Anak itu mengatakan air sumur di rumahnya memancar. Nabi Nuh alaihissalam segera menyuruh kaumnya untuk menaiki bahtera ya, ayo semuanya naik ke kapal gitu ya. Karena Nabi Nuh sudah diberitahukan bahwa air sudah memancar di rumahnya nenek tua yang tadi, orang tua yang tadi ya. Nah, hujan pun turun dengan derasnya, sertai dengan angin yang sangat kencang. Nah, air terlihat memancar dari pegunungan dan lembah-lembah negeri mereka dengan air ya. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang jumlahnya sedikit dan semua hewan telah dinaikkan ke bahtera ya. Terus putra Nabi Nuh yang bernamakan An ikut dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam, terus menunggu anaknya datang. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berharap putranya. Nah, Nabi Nuh berharap tuh anaknya ya ikut dalam kapalnya ya. Tapi Nabi Nuh malah mendapat perlawanan di anaknya ya, anaknya malah menolaknya ya.
"Nak, datanglah kepadaku, ayo nak, naiklah ke sini," gitu. Bahkan anaknya malah pergi menjauh ya ke gunung itu. Tapi anaknya menjawab, "Tidak, aku akan pergi ke gunung itu. Gunung itu akan melindungiku dari banjir ini." Nah, Nabi Nuh berteriak kembali, tapi sudah terlambat. Kanaan tersapu ombak besar sehingga tenggelam ya. Jadi Kanaan itu tetap tidak mau mengikuti ayahnya ya. Oke, nah selama 40 hari hujan terus-menerus turun dengan derasnya. Nabi Nuh dan kaumnya memohon keselamatan kepada Allah. Akhirnya malaikat pun turun ke bumi dengan membawa firman Allah. Kemudian oleh Nabi Nuh ditulis pada sebuah lembaran kayu ya, guna menyelamatkan bahteranya. Setelah 40 hari hujan pun akhirnya berhenti. Banjir mulai reda ya, dan bahtera atau kapal itu diarahkan ke utara ya, ke arah Turki. Tahu Gunung Judi di wilayah Turki. Nabi Nuh dan pengikutnya meninggalkan bahtera. Mereka membangun peradaban baru di bumi. Semua hidup dengan rukun, penuh kedamaian. Nah, keteladanan Nabi Nuh ini bisa kita ikuti ya, yaitu sifat sabarnya ya, sikap tabahnya, terus tidak pantang menyerah ya. Nah, inilah kisah tentang Nabi Nuh ya. Itu kalian bisa baca rangkumannya ya, oke. Nah, Ibu rasa cukup sekian ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya, atau apa yang Bu Sri jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.